Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Saskia Salsabila dengan NIM 2503015000102. Di samping kanan saya, Perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus Musdar dengan NIM 25030500096. dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat S dengan NIM 250301502130. Dalam video ini, kita akan membahas materi mengenai perkembangan dan pertumbuhan anak, remaja, dewasa, dan lansia. Sebelumnya, apa sih itu perkembangan dan pertumbuhan peserta didik? Perkembangan adalah perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berkaitan dengan kemampuan, fungsi, dan kematangan individu. Perubahan ini tidak bisa diukur dengan angka, tetapi bisa diamati dari perilaku dan kemampuan. Contohnya melibatkan kematangan, fungsi dan organ tubuh, kemampuan yang lebih kompleks, sedangkan pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat fisik dan dapat diukur secara kuantitatif. Artinya, perubahan ini bisa dilihat dengan angka ataupun ukuran tertentu. Contohnya bertambah tinggi badan, berat badan meningkat, dan ukuran organ tubuh yang berkembang. Kita memasuki fase anak. Fase anak dimulai dari usia 0 sampai 12 tahun. Dalam dunia tumbuh kembang anak, ada satu fase yang sering bikin orang tua bilang capek, tapi kangen. Fase itu bernama toddler. Istilah toddler berasal dari kata to toddler, yang artinya berjalan dengan langkah belum stabil. Menurut standar perkembangan anak dari World Health Organization, toddler adalah anak yang berusia sekitar 1-3 tahun. Di usia toddler, otak anak membentuk jutaan sambungan baru setiap detik, setiap sentuhan, suara, dan permainan benar-benar membentuk masa depan otaknya. Uniknya, tantrum bukan tanda anak nakal. Pada fase toddler, bagian otak pengatur emosi belum matang, jadi mereka belum bisa mengontrol perasaan seperti orang dewasa. Yang paling dibutuhkan toddler bukan marah, tetapi pendampingan, ajak berbicara dengan kalimat yang sederhana, memberikan contoh perilaku yang baik, dan membantu mereka menamai perasaan seperti marah, sedih, ataupun kecewa. Fase remaja awal dimulai dari usia 12-15 tahun. Fase remaja awal terjadi dalam rentang usia 12-15 tahun. Pada masa ini, anak tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Pubertas adalah masa ketika tubuh anak mulai cepat merubah menjadi tubuh orang dewasa, yang mengalami perubahan seperti suara bisa mendadak berat, tinggi badan menjadi cepat, jerawat muncul tanpa izin. Semua itu normal dan dialami hampir semua anak di dunia. Perubahan itu terjadi karena hormon dalam tubuh mulai aktif. Otak memberi sinyal, lalu tubuh mulai bekerja, tulang memanjang otot, berkembang dan organ tubuh ikut berubah. Makanya, pubertas bisa datang beda-beda waktunya. Ada yang cepat dan ada yang santai. Fase remaja pertengahan dimulai dari 15 sampai 17 tahun. Fase remaja pertengahan adalah masa perkembangan yang terjadi pada usia sekitar 15 sampai 17 tahun, di mana seorang remaja mengalami perubahan yang cukup pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Pada fase ini, perkembangan fisik pada remaja sudah hampir mencapai kematangan, ditandai dengan pertumbuhan tubuh yang cepat serta perubahan pubertas yang semakin jelas. Bersamaan dengan itu, kondisi emosional remaja cenderung masih labil, mudah berubah, dan sering dipengaruhi oleh perasaan serta lingkungan sekitar karena mereka sedang berada dalam proses pencarian jati diri.
Fase remaja akhir dimulai dari usia 17 sampai 21 tahun. Fase remaja akhir adalah tahap perkembangan yang terjadi pada usia sekitar 17 sampai 21 tahun, di mana seseorang mulai memasuki masa dewasa pada fase ini. Kondisi fisik sudah hampir matang dan tidak banyak mengalami perubahan seperti sebelumnya. Cara berpikir juga menjadi lebih logis, realistis, dan mampu merencanakan masa depan, seperti menentukan pendidikan ataupun pekerjaan. Dari segi emosi, remaja akhir cenderung lebih stabil dan mampu mengendalikan perasaan dengan baik. Dalam kehidupan sosial, hubungan dengan orang lain menjadi lebih serius dan bermakna, serta mulai tumbuh sikap mandiri dan tidak terlalu bergantung pada orang tua. Pada fase ini, seseorang juga sedang dalam proses menemukan jati dirinya, menentukan nilai-nilai hidup, serta arah dan tujuan masa depan. Oleh karena itu, fase remaja akhir merupakan masa penting dalam peralihan menuju kedewasaan yang penuh tanggung jawab. Perkembangan fisik masa dewasa. Perkembangan fisik masa dewasa adalah perubahan kondisi tubuh yang terjadi setelah seseorang melewati masa remaja hingga lanjut usia. Masa dewasa biasanya dibagi menjadi 3 tahap: dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa akhir. Fase dewasa awal. Masa dewasa biasanya dimulai sekitar 20 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, individu mengalami berbagai perubahan fisik, kognitif, dan sosioemosional yang signifikan. Yang pertama, fisik. Perkembangan fisik pada masa dewasa awal individu mencapai puncak fisik mereka termasuk kekuatan, ketahanan, dan kesehatan secara umum. Namun pada akhir periode ini, beberapa perubahan mulai muncul, seperti penurunan metabolisme dan awal dari perubahan fisik yang terkait dengan penuaan. Kognitif. Perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif terus berkembang dengan individu menjadi lebih mampu berpikir abstrak dan kritis. Mereka seringkali mengajar pendidikan lanjutan dan mengembangkan keterampilan profesional. Pada tahap ini, individu juga lebih fokus pada pengambilan keputusan yang berdampak pada karir dan kehidupan pribadi. Sosioemosional. Perkembangan sosioemosional pada dewasa adalah waktu penting untuk pembentukan identitas dan hubungan sosial. Individu seringkali membangun hubungan romantis yang serius, menikah, atau memulai keluarga. Selain itu, mereka juga mengembangkan jaringan sosial yang lebih luas dan mencari makna dalam kehidupan melalui pekerjaan, hobi, dan aktivitas sosial. Fase dewasa madya atau masa pertengahan. Masa pertengahan dewasa sekitar usia 40-60 tahun merupakan fase kehidupan yang ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Perubahan fisik dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perubahan fisiologis. Terjadi penurunan kapasitas fisik seperti kekuatan otot, kecepatan metabolisme, dan elastisitas kulit. Pada wanita, menopausa menjadi tanda perubahan hormonal, sedangkan pada pria dapat terjadi penurunan kadar testosteron. Yang kedua ada kesehatan. Risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung meningkat. Oleh karena itu, pola hidup sehat menjadi sangat penting. Yang ketiga ada penurunan indera. Penglihatan dan pendengaran biasanya mulai menurun pada fase ini. Yang kedua ada perubahan psikologis. Perubahan psikologis dibagi menjadi 3. Yang pertama, krisis parubaya. Sebagian individu menghadapi krisis parubaya yang melibatkan refleksi terhadap pencapaian hidup dan tujuan masa depan. Hal ini dapat memunculkan perasaan stres, ketidakpuasan, dan perubahan besar dalam gaya hidup. Yang kedua ada peningkatan kematangan emosi. Individu seringkali mencapai kematangan emosional, lebih mampu mengelola stres dan fokus pada hubungan yang bermakna. Yang ketiga, pencarian makna hidup. Pada fase ini, banyak orang mulai mencari makna hidup yang lebih dalam, seperti keterlibatan dalam kegiatan spiritual ataupun sosial.
Yang ketiga ada perubahan sosial. Perubahan sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama ada peradaban keluarga. Fokus sering bergeser dari pengasuhan anak yang biasanya sudah mandiri ke peran sebagai mentor ataupun pengasuh bagi orang tua yang menua. Yang kedua ada karir. Individu berada pada puncak ataupun tahap stabil dalam karir. Namun sebagian mungkin menghadapi tantangan seperti pensiun dini ataupun perubahan pekerjaan. Yang ketiga ada hubungan. Hubungan dengan pasangan, keluarga, dan teman menjadi lebih bermakna. Dukungan sosial sangat penting pada fase ini. Fase dewasa akhir. Fase dewasa akhir, lanjut usia, adalah tahap perkembangan manusia yang biasanya dimulai pada usia 60 tahun ke atas. Pada fase ini, terjadi berbagai perubahan dalam aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial sebagai bagian dari proses tumbuh kembang manusia. Fisik. Secara fisik, tubuh mulai mengalami penurunan fungsi seperti berkurangnya kekuatan otot, tulang yang lebih rapuh, penurunan penglihatan dan pendengaran, serta daya tahan tubuh yang melemah. Akibatnya, lansia cenderung lebih mudah lelah dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih dari sakit. Kognitif. Dari segi kognitif, kemampuan berpikir memang mengalami penurunan dalam hal kecepatan dan daya ingat jangka pendek, namun hal ini diimbangi dengan meningkatnya kebijaksanaan, pengalaman hidup, serta kemampuan dalam mengambil keputusan yang lebih matang. Emosional. Sementara itu, secara emosional, individu pada fase ini umumnya lebih stabil dan mampu mengendalikan perasaan dengan baik. Mereka cenderung lebih menerima keadaan hidup, memiliki sikap yang lebih bijaksana, dan mampu melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas. Namun, pada beberapa kondisi bisa muncul perasaan kesepian atau kehilangan, terutama jika ditinggal oleh pasangan atau orang terdekat. Fase lansia. Lansia adalah mereka yang telah memasuki usia emas, biasanya di atas 90 tahun. Mereka mungkin orang tua kita, kakek, nenek, atau tetangga yang selalu tersenyum di berada rumah kita. Namun usia emas bukan hanya tentang angka ini, tentang pengalaman, cerita, dan kebutuhan yang berubah seiring waktu. Lansia sering menghadapi tantangan seperti menurunnya kesehatan, kesepian, atau rasa ingin tetap dihargai. Memahami mereka adalah langkah pertama untuk menunjukkan kasih sayang. Tanpa perhatian yang cukup, mereka bisa merasa terisolasi. Kita perlu memahami bahwa lansia membutuhkan lebih dari sekadar kebutuhan fisik. Mereka juga butuh kasih sayang dan kehadiran kita. Merawat lansia adalah wujud cinta kita pertama. Pastikan kesehatan mereka terjaga dengan rutin, memeriksakan ke dokter, dan memberikan makanan bergizi. Kedua, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita